Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita dalam acara Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Vega Destri Saharni Putri Sarasak. Saya adalah Pendeta Pelayanan Umum GPIB. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bersyukur di malam ini dengan seluruh aktivitas yang boleh Tuhan perkenankan. Kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat Tuhan di malam ini, ketika kami masih diperkenankan Tuhan bernafas dan hidup beraktivitas. Dan setelah seharian boleh berlalu, saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan sebagai ungkapan syukur kami yang dipelihara. Dan untuk itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon, biarlah kuat kuasa Tuhan melalui Roh Kudus boleh datang dalam hati dan pikiran kami saat ini untuk memampukan kami memahami bagian Alkitab yang akan kami baca sebagai bahan renungan kami, renungan syukur kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk merenungkannya bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 59 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitabnya untuk kita di malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tadi pagi dalam renungan kita diajak untuk melihat perbuatan Tuhan yang membela. Maka pada malam ini kita diajak untuk melihat perbuatan atau tindakan Tuhan yang menebus. Dua tindakan ini memiliki dasar yang sama, yaitu kasih. Yang mana dengan landasan kasih itu Allah selalu rindu untuk hadir dalam kehidupan umatnya. Hadir untuk mau selalu turut campur tangan, hadir untuk mau selalu tahu apa yang dialami oleh umatnya, oleh manusia. Halnya dengan kehidupan orang tua dan anak, pasangan suami istri, ataupun kehidupan relasi sahabat yang selalu mau ikut turut hadir ambil bagian dalam proses kehidupan orang yang dikasihi. Orang tua ingin tahu apa yang dialami oleh anak, begitu juga dengan pasangan suami ingin tahu apa yang dialami oleh istri dan sebaliknya. Allah hadir untuk mau selalu menyapa umatnya. Allah hadir untuk selalu mau memberikan teguran, memberikan didikan. Bahkan Allah hadir melalui tindakan-tindakan lainnya. Dan saat ini, melalui pembacaan kita saat ini, kita melihat Allah hadir dalam kehidupan umat saat itu. Ini jelas dituliskan di ayat 20, ia akan datang sebagai penebus untuk Sion, untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Allah bertindak sebagai penebus untuk Sion, untuk mereka yang bertobat dari pemberontakannya. Hal ini digarisbawahi tidak berarti Allah kompromi dengan dosa. Peringatan dan hukum pun dinyatakan Tuhan bagi mereka yang tidak mengindahkan firman-Nya. Maka jelas dalam bacaan kita pada malam ini, kasih Allah memberi ruang bagi manusia untuk bertobat, menyesali, mengakui setiap keterbatasan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan kemurnian kasih Allah. Allah mengasihi manusia dengan kasih yang murni dan tulus. Ia mengangkat manusia dari lubang dosa. Ia melepaskan manusia dari jerat dosa. Ia membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Dia menerima pengakuan dosa umatnya, asalkan dinyatakan dengan kesungguhan dalam pertobatan. Ia mengampuni umatnya, ia menerima umatnya seapa adanya manusia dengan semua kelemahan, keterbatasan, keberdosaan yang tadi sudah diperlihatkan di ayat 12 dan 13. Dan hal ini tergenapi dalam diri Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menebus dosa semua umat manusia. Sebagai umat tebusan Allah, maka saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk menanamkan dan menerapkan kasih murni daripada Allah. Yang mau berkorban, yang mau selalu memberi respect walau banyak orang yang kadang tidak menghargai keberadaan kita. Yang juga mau memahami orang lain, istri, orang tua, suami, anak, kekasih, bahkan komunitas tanpa harus menghakimi.
yang juga mau memaafkan tanpa mempersalahkan, dan juga yang mau memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan bagi mereka yang bertobat, ayat 21 dituliskan bahwa ada janji Allah, yaitu roh dan firman-Nya yang senantiasa menuntun langkah kehidupan umat tebusan untuk semakin hidup dalam kehendak-Nya, untuk semakin hidup dalam pertobatan. Saya dan saudara-saudara sekalian adalah umat tebusan Allah. Mari untuk saat ini sama-sama kita masuk dalam pertobatan itu. Pertobatan yang tidak hanya satu kali, tetapi pertobatan yang terus-menerus ada di sepanjang waktu anugerah Tuhan yang diberikan, diperkenankan bagi kita untuk kita nikmati dalam dunia ini. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita melakukan suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari dengan kerendahan hati memohon ampun, dan dengan penuh semangat pertobatan itu kita memperbaiki diri di esok hari, supaya kehidupan kita semakin berkualitas sebagai umat tebusan. Dan yakin percayalah bahwa dalam setiap proses itu kita dituntun oleh roh dan kebenaran firman-Nya untuk semakin terus-menerus menyatakan kasih Allah yang murni, kasih Allah yang membebaskan, kasih Allah yang menebus dalam setiap ucapan, dalam setiap tindakan, dalam setiap pikiran kita semua. Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk perbuatan besar Tuhan yang menebus setiap kami dalam diri Yesus Kristus. Maka saat ini Tuhan, kami yakin bahwa kami adalah umat tebusan Allah. Kami berbuat salah, kami banyak menyakiti hati Tuhan. Dan hari ini Tuhan, hari ini, saat ini, malam ini, kami mau bersehati bersama Tuhan untuk merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, untuk memperbaiki diri kami di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menunjukkan kualitas kasih Allah dalam diri kami, dalam setiap tindakan ucapan kami, sehingga kami boleh betul-betul menunjukkan kualitas iman sebagai umat tebusan Allah, yang ditebus bukan dengan harga yang murah, tetapi dengan harga yang mahal, darah Kristus. Dan biarlah Tuhan, dalam setiap hal yang kami lakukan di sepanjang ini diperkenankan Tuhan. Pekerjaan, aktivitas, pelayanan, tanggung jawab yang Tuhan berikan, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami untuk kami syukuri dan nikmati bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Dan kami juga berdoa Tuhan, dalam sepanjang malam ini, biarlah malam ini juga dipenuhi oleh tuntunan kuasa kasih Tuhan, untuk kami boleh beristirahat dengan baik. Dan kami dalam doa ini juga berdoa bagi mereka yang saat ini sedang berjuang dengan proses penyembuhan mereka, dalam proses pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Mari juga Tuhan hadir untuk membebaskan, menebus mereka dari belenggu penderitaan, sehingga mereka boleh merasakan kasih Allah yang murni juga dalam setiap pergumulan hidup mereka. Inilah kami ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus hidup kami, Juru Selamat yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.